Yo, what's up, dude? Kita ketemu lagi di sini ya. Masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya, guys. Oke, hari ini di tanggal 13 di bulan September ya, 2023. Dan tidak bosan-bosannya, seperti biasa guys, kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi kalau di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita, guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini, menunjukkan adanya kenaikan yang cukup lumayan guys di 2,35% ya. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga rival-rivalnya. Kalau kita lihat di sini ya, untuk Bitcoin memang masih merah meskipun tipis di 0,30% dalam waktu 24 jam ya. Tapi kalau kalian lihat di pergerakan harga chartnya ini hijau ya. Nanti kita akan coba lihat lebih jelasnya. Dan untuk Ethereum juga mengalami bisa dibilang kenaikan juga guys kalau kalian lihat di chartnya, dimana sekarang untuk 24 jam perubahannya cuma di 0,05 saja ya. Jadi untuk perubahan 0,05 ini untuk 24 jam memang dihitung setelah perubahan pergantian candle tadi pagi ya. Dan kalau kita lihat rata-rata di sini untuk pergerakan altcoin tidak jauh berbeda ya. Bahkan yang cukup lumayan di sini ada Toncoin guys. Ini mengalami kenaikan di 12,6% dalam waktu 24 jam ini ya. Ini keren banget. Dan untuk informasinya kenapa naik, kita belum dapat informasinya, nanti kita akan cari informasinya ya. Dan rata-rata perubahannya tidak jauh berbeda dari Bitcoin guys, meskipun ada Stellar yang mengalami penurunan di 8,2% guys. Nah, nanti kenapa untuk penurunan SLM ini kita akan bahas hari ini guys. Dan sekarang kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi pada pergerakan harga Bitcoin seperti yang terlihat ya dari chart di sini untuk time frame daily-nya. Setelah kemarin menyentuh di area ungu ini ya, dan ini membuktikan bahwa banyak investor yang sudah menunggu di area support di sini guys, antara 25.000 sampai 24.000 guys. Nah, ini terbukti ya, dimana sekarang untuk Bitcoin langsung naik ya setelah pergantian candle kemarin, bahkan sempat menyentuh di harga sekitar 26.500 guys. Dan sebenarnya sengaja ya saya membuat informasinya agak telat, agak siangan, karena saya ingin mencari tahu kenapa Bitcoin ini naiknya cukup lumayan ya setelah kemarin mengalami penurunan. Dan masih belum ada informasi yang pasti ya tentang hal ini. Tapi kalau kita lansir dari salah satu harian yang cukup terkenal juga ya, seperti yang dilansir dari Harian Coin Journal, di mana di sini diinformasikan bahwa Bitcoin ini diperdagangkan dengan bias yang bullish ya menjelang data inflasi Amerika Serikat guys. Jadi kemungkinan kenaikan dari Bitcoin kemarin ataupun hari ini mungkin adanya sentimen positif ya terhadap hasil CPI nanti guys. Jadi hari ini adalah hari yang penting ya bagi siapapun yang tertarik dengan pasar keuangan dan data Amerika Serikat. Karena ekonomi Amerika Serikat adalah yang terbesar di dunia dan dolar Amerika Serikat adalah mata uang cadangan dunia ya. Dimana kebijakan moneter adalah pendorong utama volatilitas pasar keuangan guys. Volatilitas atau ketiadaan volatilitas adalah salah satu hal yang mengganggu para pedagang mata uang kripto. Bitcoin tidak bergerak kemana-mana sejak diperdagangkan di atas $30.000 pada bulan April karena setiap kenaikannya ini dijual. Namun jika dilihat dari dekat, pasar mata uang tradisional menunjukkan bahwa sebagian besar mata uang fiat diperdagangkan dengan cara yang sama ya terhadap dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, jika ada sesuatu yang akan mendorong volatilitas pasar mata uang kripto, itu adalah dolar Amerika Serikat. CPI inti diperkirakan sebesar 0,2% di bulan Agustus ini. Rilis hari ini di Amerika Serikat diperkirakan akan menunjukkan bahwa CPI inti atau CPI core di bulan Agustus telah meningkat 0,2%, sementara inflasi umum akan naik menjadi 0,6% dari sebelumnya guys di 0,2%. Namun biasanya ya adalah bahwa inflasi akan mengejutkan ke arah yang negatif. Jika hal ini terjadi, taruhan akan meningkat bahwa The Fed akan mempertaruhkan suku bunga stabil dan mungkin hal ini akan cukup untuk meyakinkan para pelaku pasar bahwa tidak akan ada kenaikan suku bunga lagi dan bahwa The Fed telah mencapai suku bunga terakhir. Bulan-bulan musim panas membawa penguatan dolar Amerika Serikat secara luas ya di seluruh pasar keuangan, di mana euro USD turun dari di atas 1,12 ke bawah 1,07. Pada saat yang sama, Bitcoin turun dari $32.000 menjadi $25.000 karena para investor membeli dolar Amerika Serikat. Namun pergerakan harga baru-baru ini menunjukkan ya bahwa ada ruang untuk optimisme, di mana pertama, pasar membentuk divergensi bullish dengan RSI. Yang kedua,
Pola wedge yang menurun menunjukkan bahwa pembalikan arah mungkin akan terjadi. Secara keseluruhan kita semua akan mengetahui kemana arah Bitcoin selanjutnya yang lebih cepat daripada nanti. Setelah perdagangan musim panas yang tenang berlalu, volatilitas pasar akan meningkat seiring dengan dirilisnya data ekonomi yang penting guys. Jadi mungkin setelah CPI nanti akan ada rapat FOMC guys untuk menentukan kira-kira Federal Reserve akan menaikkan suku bunga lagi atau enggak. Dimana kalau kita lihat di sini untuk the next FOMC meeting akan diselenggarakan sekitar 7 hari ke depan ya. Jadi untuk minggu ini kalian harus pantau ya. Akan ada pergerakan market yang cukup signifikan ya. Jadi kalian harus berhati-hati dalam mengambil keputusan di market ya. Jadi untuk sementara kenapa Bitcoin ini naik kemungkinan besar karena hal-hal itu guys. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari bitcoin.com di mana di sini diinformasikan bahwa dugaan peretasan dari wallet panas atau hot wallet CoinEx senilai 28 juta ini muncul guys. Jadi CoinEx menghadapi potensi peretasan 28 juta dolar karena laporan on-chain menunjukkan pelanggaran wallet panas atau hot wallet dan rincian lengkap masih belum diketahui guys. Beberapa laporan telah muncul melukiskan gambaran yang mengkhawatirkan tentang potensi peretasan hot wallet di CoinEx pada hari Selasa 12 September 2023. Berita yang mengkhawatirkan muncul bahwa bursa tersebut mungkin telah menjadi korban pelanggaran keamanan yang melibatkan Ethereum, Matic, Tron, dan beberapa aset kripto lainnya yang mengakibatkan kerugian yang mengejutkan ya sekitar 27,8 juta dolar. Menambah intrik, perusahaan keamanan blockchain dan analisis data PaxShield telah mengeluarkan peringatan firasat kepada CoinEx pada hari Selasa itu juga guys. Sebagai konteks, CoinEx berdiri sebagai bursa mata uang kripto global terkemuka, didirikan pada bulan Desember 2017 dengan kantor pusatnya yang terletak di Hong Kong yang ramai guys. Dan pertukaran ini adalah gagasan dari Haipo Yang, seorang tokoh terkemuka di dunia cryptocurrency dan pendiri via BTC Group. Buntut dari kejadian ini, sejumlah besar Tron dan juga Ethereum terkuras ya dari wallet, disertai dengan berbagai token seperti GRT, DAI, dan juga UNI. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, setelah masalah ini ditangani dengan benar, dana yang terkuras mungkin akan melampaui perkiraan awal sebesar 28 juta dolar. Yang menarik, data on-chain melacak arus keluar yang luar biasa besar ke sebuah alamat yang tidak memiliki riwayat transaksi sebelumnya guys. Sejauh ini, statistik on-chain menunjukkan kerugian sebesar 231 Bitcoin senilai 5,9 juta dolar ya. Kemudian ada 6.500-an Ethereum senilai 10,48 juta dolar. Kemudian ada token ERC20 senilai 2,39 juta dolar guys. Kemudian 137.128 juta Tron senilai 11,12 juta dolar. Kemudian tanggapan dari CoinEx, di mana pada pukul 1:38 siang waktu ET pada hari Selasa, CoinEx memperbarui komunitas dan memberitahu bahwa insiden keamanan di CoinEx sebagai tindakan segera sedang berlangsung guys. Dan pada 12 September 2023, sistem kontrol risiko dari CoinEx ini mendeteksi penarikan anomali dari beberapa alamat hot wallet yang digunakan untuk menyimpan aset bursa CoinEx. Segera menyadari gawatnya situasi ini, mereka itu segera membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki masalah ini guys. Dan penilaian awal menunjukkan adanya transaksi tidak sah yang melibatkan Ethereum, Tron, dan juga token Matic. Jumlah pasti untuk kerugian masih ditentukan dan dana yang terpengaruh hanya sebagian kecil dari total aset CoinEx. CoinEx meyakinkan semua pengguna bahwa aset mereka aman dan tidak tersentuh guys. CoinEx berjanji bahwa pihak yang terkena dampak akan menerima kompensasi 100% ya untuk setiap kerugian akibat pelanggaran ini guys. Dan untuk keamanan tambahan, layanan penyetoran dan penarikan ditangguhkan sementara dan akan dilanjutkan setelah peninjauan menyeluruh. CoinEx berjanji bahwa garis waktu yang terperinci dan laporan komprehensif tentang insiden ini akan dibagikan kepada komunitas secepat mungkin guys. Jadi syukurlah ya dana dari pelanggan ini aman, tapi tetap ya kalian harus cek kalau memang kalian mempunyai akun ataupun aset di CoinEx guys. Kali-kali aja gitu kan ya, ada aset kalian yang hilang ya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Bain Crypto. Di sini diinformasikan bahwa CEO Binance US yaitu Brian Schroeder ini dilaporkan hengkang ya bersama dengan 100 pekerjaan yang telah dihapus guys. Brian Schroeder yaitu Chief Executive Officer Binance US dilaporkan telah meninggalkan bursa mata uang kripto tersebut dan seorang juru bicara perusahaan telah menyatakan bahwa Chief Legal Officer Norman Reed akan menjadi pengganti sementara.
Kepergian dari CEO tersebut terjadi di tengah penghapusan sekitar 100 posisi yang merupakan sepertiga dari tenaga kerja. Perampingan ini dilaporkan sebagai tanggapan atas peningkatan pengawasan regulasi dari SEC, guys. Dan berita baru-baru ini ya telah memicu spekulasi di dalam komunitas kripto dan beberapa orang mempertanyakan waktunya, sementara yang lain mengusulkan bahwa hal itu dapat menandakan penghentian operasi Binance US secara bertahap. Will Clemente menyatakan dalam sebuah postingan di X bahwa sangat jelas ya bahwa Binance US telah menghentikan operasinya. Dia mengatakan bahwa mereka menghasilkan sekitar 15 juta dolar volume harian dan tidak sebanding dengan risiko regulasi dan hukum untuk CZ atau Binance yang sudah berada di bawah tekanan. Skeo, seorang analis perdagangan terkenal, memiliki pandangan yang sama ya dengan Clemente ini. Dia mengisyaratkan kepada 87.000 pengikutnya bahwa tindakan hukum SEC terhadap Binance mungkin akan segera berakhir. Namun Adam Shokran menunjukkan kepada 209.800.000 pengikutnya bahwa CEO Binance US memiliki kehadiran media sosial yang terbatas tahun ini, di mana dia mengatakan Schroeder ini berhenti men-tweet 8 bulan yang lalu, dan kita harus bertanya ya pada diri sendiri mengapa berita ini baru muncul sekarang, guys. Shokran juga menyoroti serangkaian peristiwa negatif baru-baru ini sebagai indikator potensial, di mana Binance Coin atau BNB telah mengalami penurunan harga sekitar 8,7% ya selama 30 hari terakhir. Pada saat publikasi ini, harga saat ini berada di $211 ya. Hal ini bertepatan dengan tindakan hukum SEC yang sedang berlangsung dan tuduhan yang ditujukan kepada Binance dan anak perusahaannya di Amerika Serikat. Di mana pada bulan Juli, SEC mengajukan gugatan terhadap Binance US dan Changpeng Zhao, dan mereka menuduh perusahaannya di bawah kendali Zhao ini menggelembungkan volume perdagangan di bursa. SEC menegaskan bahwa Binance US secara artifisial meningkatkan volume perdagangan dengan menggunakan lusinan akun pengguna yang dipegang oleh Sigma Chain, sebuah perusahaan perdagangan Swiss yang dipegang oleh Zhao, menurut sebuah laporan baru-baru ini, guys. Jadi apakah ini menjadi indikasi, guys, bahwa Binance US memang lagi tidak sehat atau ada masalah tertentu di badan Binance, guys? Kita nggak tahu ya, dan kita akan update lagi kira-kira perkembangan dari drama ini seperti apa ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Bitcoin Systemi, di mana di sini diinformasikan bahwa pengumuman besar dari Stellar Lumen atau token XLM yang kemarin sempat digembar-gemborkan ya, berakhir dengan kekecewaan, guys, dan membuat harga XLM hari ini jatuh ya, seperti yang tadi kita sampaikan di awal. Jadi harga turun setelah pengumuman resmi yang dibuat oleh Stellar tidak disukai oleh komunitas. Pengumuman yang dibagikan oleh tim mata uang kripto Stellar atau XLM ini beberapa hari yang lalu dan menciptakan ekspektasi yang besar ya, dengan hitungan mundur tampaknya mengecewakan. Menurut pernyataan yang dibuat oleh akun X resmi koin tersebut ya, pengumuman besar yang akan dibuat oleh Stellar adalah situs web baru untuk token tersebut. Dalam pengumuman di mana situs web yang diperbarui diperkenalkan, pernyataannya adalah penantian telah berakhir dan inilah Stellar yang baru digunakan, guys. Moto dari situs web baru ini adalah membawa Stellar ke dunia nyata. Dengan pengumuman tersebut, harga XLM turun tajam ya karena ketidakpuasan dalam komunitas mata uang kripto, guys. Dan harga token mengalami depresi tiba-tiba sekitar 5% setelah pengumuman tersebut. Jeremy Allaire sebagai CEO dari Circle, perusahaan distributor USDC yang sebelumnya telah bekerja sama dengan XLM, menyambut baik pengumuman tersebut dan mengatakan artikelnya sangat bagus. Saya bangga dapat bekerja sama dengan komunitas Stellar yang berfokus untuk memecahkan masalah sulit bagi orang-orang yang membutuhkan sistem keuangan yang lebih adil dan inklusif. Jadi intinya pengumuman ini membuat kekecewaan ya bagi komunitas XLM itu sendiri, padahal ekspektasinya itu besar banget ya tentang hal baru yang akan disampaikan ya kepada komunitas, tapi ternyata hanya cuma pembaruan dari websitenya saja, guys, dan itu membuat para antusiasme XLM ini kecewa ya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Seperti yang dilansir dari harian The Block ya, bahwa Astar Network ini akan meluncurkan zkEVM Ethereum Layer 2 yang didukung oleh Polygon, guys. Jadi Astar Network sebagai platform kontrak pintar layer 1 yang mendukung ekosistem Ethereum, Polkadot, dan Cosmos bekerja sama dengan pengembang penskalaan Ethereum Polygon Labs untuk meluncurkan solusi layer 2 Astar zkEVM. Untuk lebih jelasnya tentang Astar Network ini, kalian bisa scrolling di video kita yang dulu ya. Kita sudah bahas tentang Astar Network ini, di mana project blockchain Jepang ini akan menggunakan Polygon CDK atau Chain Development Kit sebagai basis kode sumber terbuka untuk meluncurkan rantai layer 2 yang didukung Zero Knowledge untuk Ethereum untuk membangun Astar zkEVM menurut sebuah pernyataan.
Astar bukanlah ZK-FVM pihak ketiga pertama yang didukung oleh Polygon ya, karena Polygon Labs baru-baru ini terlibat dalam membantu mengembangkan rantai ZK-FVM individu untuk Immutable, IDEX, dan juga Palm Network. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kerja dari Astar ZK-FVM ini guys? Blockchain layer 2 yang digunakan menggunakan CDK dapat terhubung ke jembatan atau bridge ZK bersama untuk interoperabilitas, kata Polygon Labs ketika merilis alat perangkat lunak bulan lalu. ZK-FVM menyediakan solusi skalabilitas yang kompatibel dengan Ethereum untuk aplikasi, yang berarti akan mendukung kode yang sama dengan Ethereum yang memungkinkan pengembang untuk menggunakan perkakas dan infrastruktur yang ada untuk integrasi yang lebih mudah. ZK Rollup melakukan komputasi off-chain pada layer 2, memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan lebih murah dengan tetap menjaga keamanan Ethereum. Khususnya berlaku untuk kasus penggunaan throughput yang tinggi ya. Astar Network mengatakan ingin meningkatkan adopsi blockchain di Jepang dengan menarik proyek-proyek hiburan dan game global untuk memasuki pasar. Jepang adalah salah satu yurisdiksi yang lebih ramah terhadap kripto ya, dengan Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan bahwa Web3 memiliki potensi untuk mengubah internet dan berkontribusi pada perubahan sosial pada konferensi WebEx di bulan Juli. Astar Network yang didukung oleh Coinbase Ventures dan juga Binance Labs melihat peran untuk dirinya sendiri dalam inisiatif semacam itu. Dengan zona strategis nasional yang didirikan di negara tersebut untuk membantu memperkuat daya saing internasional dari proyek-proyek yang bekerja pada adopsi Web3 dan kasus-kasus penggunaan di dunia nyata. Astar sebelumnya berkolaborasi ya dengan perusahaan elektronik raksasa Jepang yaitu Sony dalam program inkubasi Web3 yang mencapai puncaknya pada bulan Juni lalu dengan 19 proyek dari lebih dari 200 aplikasi yang dipilih untuk diluncurkan di Astar Network. Polygon Labs meluncurkan ZK-FVM-nya sendiri pada bulan Maret dengan teknologi yang diidentifikasi sebagai area fokus utama untuk menskalakan jaringan Ethereum dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa proyek blockchain termasuk Polygon, Starknet, ZK-Sync, dan Scroll telah berlomba-lomba mengembangkan solusi layer 2 berbasis ZK atau Zero Knowledge yang mampu mendukung aplikasi Ethereum secara natif. Ini menarik ya. Jadi teknologi ZK-FVM dari Polygon ini tampaknya mulai banyak dirilik oleh proyek-proyek baru ya, dan ini keren banget. Dan kita tunggu aja guys, kira-kira nanti proyek apa lagi yang akan diintegrasikan ke teknologi ZK-FVM dari Polygon ini guys. Keren ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Seperti yang dilansir dari harian The Daily Hodl, diinformasikan bahwa MetaMask ini memperkenalkan dukungan untuk Bitcoin, Solana, dan jaringan Cosmos dengan fitur Snaps yang baru guys. Jadi seperti yang kalian tahu ya, untuk Solana dan beberapa jaringan lain ini tidak tersedia di MetaMask guys. Dan biasanya MetaMask itu hanya support untuk blockchain-blockchain yang support untuk FVM saja. Jadi dompet kripto paling populer ini memperkenalkan dukungan untuk beberapa jaringan blockchain terbesar di dunia dengan peluncuran fitur baru guys. MetaMask mengumumkan di platform media sosial X peluncuran versi beta terbuka untuk Snaps yang bertujuan untuk membuat ekosistem MetaMask menjadi lebih bebas izin. Beberapa waktu yang lalu, Dan Finley memiliki ide untuk membangun sebuah platform yang mengundang komunitas pengembang untuk membangun solusi mereka sendiri untuk masalah yang paling sulit di Web3 tanpa persetujuan MetaMask. Ide ini merupakan awal dari sebuah visi untuk membangun sebuah ekosistem tanpa izin di mana setiap pengembang dapat membangun sebuah fitur untuk MetaMask dan setiap orang dapat menginstal dan menggunakannya, menyesuaikan dan meningkatkan pengalaman Web3 mereka guys. MetaMask Snaps adalah ekstensi yang dapat disesuaikan yang memungkinkan pengembang untuk memperluas fungsionalitas dompet MetaMask ke jaringan selain Ethereum atau blockchain yang kompatibel dengan EVM. Jadi apa itu MetaMask Snaps? MetaMask Snaps memungkinkan Anda untuk menambah fitur dan fungsionalitas dari pengembang independen ke MetaMask dan akan membuat dompet favorit Anda ini sekarang menjadi modular guys. Snaps dapat digunakan untuk menambahkan fitur baru ke wallet seperti dukungan untuk blockchain baru, jenis aset baru, atau antarmuka pengguna baru dan diinstal dan dikelola oleh MetaMask Snaps Marketplace. Pengembang dapat mengirimkan snaps mereka ke pasar untuk ditinjau dan dipublikasikan. Setelah snaps dipublikasikan oleh pengembang, snap dapat diinstal oleh pengguna MetaMask manapun. Dengan iterasi pertama ini, kami ingin Anda mencoba MetaMask Snaps Open Beta dan memberikan umpan balik kepada kami yang akan membentuk masa depan MetaMask, kata MetaMask ya. Ini keren banget dan tentu saja ini membuat dompet MetaMask semakin baik ya pelayanannya dan bisa merambah atau memperluas layanannya ke
jaringan-jaringan di luar EVM ya, atau Ethereum Virtual Machine, contohnya adalah Solana ini. Dan ini cukup menarik guys, dan ini akan membuat adopsi dari MetaMask itu sendiri semakin luas ke depannya guys. Keren ya. Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Anggap saja ini hanya intermezzo aja ya. Mungkin kalian tertarik dengan informasi ini, dimana seperti yang dilaporkan dari Bitcoin Systemi bahwa iPhone 15 ini telah diluncurkan guys, dimana perubahan luar biasa dalam jumlah Bitcoin yang dibutuhkan untuk membeli iPhone baru. Jadi pada acara Apple, seri iPhone baru diperkenalkan dengan fitur dan harganya guys. Jadi berapa banyak Bitcoin yang dibutuhkan untuk membeli setiap iPhone baru ini? Jadi pada acara Apple yang diadakan hari ini, perusahaan tersebut memperkenalkan produk barunya dan seri iPhone 15, di mana harga iPhone 15 Amerika Serikat ini tidak berubah dan ditetapkan pada $799. Jadi berapa banyak Bitcoin yang harus Anda keluarkan guys untuk membeli iPhone baru ini? Tergantung pada tahunnya ya. Berikut ini adalah jumlah Bitcoin yang harus dibelanjakan pada periode tersebut untuk membeli setiap seri baru pada hari pertama guys. Kalian bisa cek sendiri ya untuk lebih jelasnya dari iPhone 4S sampai iPhone 15 ini ya. Kira-kira berapa Bitcoin yang dibutuhkan ya. Ketika kami menerapkan metode yang sama pada Ethereum, data yang menarik juga muncul guys. Kalian juga bisa lihat dari iPhone 6s yang butuh berapa Ethereum pada tahun tertentu, dan sampai di iPhone 15 ini sebagai standar ya, yang dijual dengan harga $799, sedangkan 15 Plus yang lebih besar dijual dengan harga $899. Di mana iPhone 15 Pro akan dijual seharga $999 ya, ya anggap aja $1000 lah. Sedangkan iPhone Pro Max yang lebih besar akan dijual seharga $1199. Keempat model iPhone akan tersedia untuk pre-order pada tanggal 15 September dan akan tersedia di toko-toko pada tanggal 22 September guys. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin sangat tertarik ya dengan produk-produk Apple, atau biasa orang sebutnya Apple fans ya, ini adalah produk baru dan tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang menarik ya buat teman-teman semua untuk bisa memilikinya guys. Dan yang cukup menarik ini masih berhubungan dengan Apple 15, seperti yang dilansir dari harian The Crypt ya. Diinformasikan bahwa Apple iPhone 15 Pro akan memiliki ray tracing, kemudian akan mendukung game Ubisoft dan juga Capcom. Apple menyebut iPhone 15 Pro yang akan datang sebagai kemenangan besar untuk bermain game. Apple mengumumkan ya smartphone iPhone 15 dan iPhone 15 Pro pada hari Selasa ini ya. Yang terakhir hadir dengan chip baru dan sejumlah peningkatan yang dijanjikan seperti pelacakan sinar yang menurut perusahaan akan membuat video game berjalan lebih lancar di perangkat. Selain itu, game seperti Resident Evil Village dari Capcom dan remake Resident Evil 4 akan tersedia untuk model iPhone 15 Pro yang baru menurut video pengumuman tersebut guys. Raksasa teknologi ini mengatakan bahwa chip A17 Pro iPhone 15 Pro yang berisi prosesor grafis atau GPU adalah kunci dari performa gaming perangkat guys. Chip ini menawarkan mesh shading yang meningkatkan kinerja grafis dengan mengoptimalkan pemrosesan shader. Selain itu, chip ini akan memiliki ray tracing yang dipercepat ya dengan perangkat keras yang menurut Apple akan memungkinkan beberapa game menawarkan 30 frame per detik untuk menciptakan pengalaman bermain game yang lebih lancar dan tidak tersendat-sendat guys. Ray tracing adalah teknologi rendering yang memungkinkan efek pencahayaan yang lebih realistis di lingkungan 3D dan telah dipuji sebagai salah satu kemajuan terbaru dalam teknologi video game. iPhone 15 Pro juga dilengkapi dengan peningkatan Metal FX, fitur lain dalam chip Apple yang membantu meningkatkan grafis sekaligus penghemat baterai ponsel. Ini juga mendukung pengontrol game konsol seperti pengontrol PlayStation 5 dan menawarkan kecepatan refresh variabel yang memungkinkan pengguna untuk mengubah kecepatan refresh layar ponsel mereka. Dalam pengumuman tersebut ya, produser eksekutif Ubisoft Mobile Fabrice Navarez bahwa chip A17 Pro memungkinkan Ubisoft untuk menawarkan kepada para gamer resolusi yang lebih tinggi ya, pencahayaan yang lebih dinamis, dan lebih banyak efek visual lingkungan. Game Ubisoft, Tom Clancy's The Division Resurgence, dan juga Assassin's Creed Mirage akan dirilis untuk iPhone 15 Pro pada tahun 2024. Peace Lang dan Meng Wang, karyawan perusahaan pengembangan dan penerbitan video game asal Tiongkok yaitu HoYoverse, mengatakan bahwa chip baru ini memungkinkan mereka ya untuk meningkatkan performa game Honkai, Star Rail, dan Genshin Impact. Pre-order untuk iPhone 15 dan versi Pro-nya ini dimulai pada 15 September ya, dengan ketersediaan retail pada 22 September guys. Jadi cukup menarik ya untuk melihat bagaimana iPhone 15 ini ke depannya guys, dan tampaknya lebih mengedepankan pada grafis dan juga game ya. Setelah kemarin-kemarin mungkin lebih mengedepankan pada kamera dan juga beberapa fitur lainnya. Nah, ini cukup menarik ya, artinya Apple pun juga tidak mau kalah dengan produsen-produsen
handphone yang juga lebih mengedepankan dalam fitur gaming dan juga grafis guys. Ini menarik. Dan buat teman-teman yang tertarik ya, tanggal 22 nanti baru akan tersedia untuk retail, dan ini cukup menarik guys untuk diikuti. Dan untuk sementara itu ya, informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Nanti kita akan update lagi guys. Dan seperti biasa, kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan update lagi. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.